kita betapa tingginya kedudukan baginda Rasul di sisi Allah, sehingga ketika malaikat Israil hendak mencabut nyawa beliau, Israil harus minta izin terlebih dahulu kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang demikian agung akhlaknya, demikian luhur budi pekertinya, berpesan kepada kita tentang indahnya akhlak. Pesan Nabi itu ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18 yang menjadi tema pengajian kita pada pagi hari ini. Lengkapnya hadis itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa bihi ilaihi qala an Abi Dzarrin Jundub ni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nasfi haditsun hasanun sahihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang indah, akhlak yang mulia, itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menghendaki kita umatnya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Keindahan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuang dalam sebuah sabdanya dari sahabat Abi Dzar, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadis yang pernah kita dengar dari guru-guru kita atau penceramah kita atau khatib di masjid kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Akhlak yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kita diperintahkan oleh Nabi berakhlak kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Bertakwa kepada Allah itu artinya ittikhadul wiqayah min adzabillah. Takwa itu kata ulama ittikhadul wiqayah min adzabillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaannya, berlindung kepada Allah dari siksaannya dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita berlindung kepada Allah agar kelak pada hari kiamat kita tidak disiksa oleh Allah, dimasukkan, dijebloskan ke dalam nerakanya. Bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Caranya dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Apa itu? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering dipesankan oleh para khatib Jumat. Mengawali khutbah Jumatnya berwasiat kepada pribadi khatib dan kaum muslimin pada umumnya, bertakwalah kepada Allah dalam makna yang sesungguh-sungguhnya. Apa itu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang Allah perintahkan atas kita, kita laksanakan. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat,
kita kerjakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita laksanakan puasa Ramadan. Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, kita kerjakan ibadah. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah haramkan atas kita untuk mengerjakannya, kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di dalam masjid kita bertakwa kepada Allah, di luar masjid kita bertakwa kepada Allah. Saat kita menjadi atasan, menjadi pimpinan, menjadi pejabat publik, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi rakyat biasa, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sedang beramai-ramai dengan teman-teman, kita bertakwa kepada Allah. Saat kita sedang sendirian, kita bertakwa kepada Allah. Saat berdiri, saat berjalan, saat duduk, saat apapun, kita bertakwa kepada Allah. Tidak pilih tempat, tidak pilih waktu. Lagi banyak duit, bertakwa kepada Allah. Sholat dikerjakan, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kita kerjakan. Lagi bokeh, kita kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang waktu lagi kismin. Kismin ngerti Bapak Ibu? Kismin itu lebih dari miskin. Kismin, kalau bahasa Al-Qur'annya fakir, fuqara, lil fuqara'i wal masakin. Orang fakir itu orang yang hanya sanggup memenuhi kebutuhannya 25%. Kalau miskin 50%. Ini lebih dari miskin. Dia bertakwa kepada Allah. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu di saf pertama. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki yang besar jumlahnya, duitnya banyak, kebiasaan sholat berjamaahnya ditinggalkan. Berarti tidak melaksanain apa yang Rasulullah pesankan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwanya kepada Allah, lagi bokeh doang. Giliran kaya raya, dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sampai terjadi, kita khawatir. Kita khawatir orang yang seperti itu akan mengalami nasib yang sama dengan siapa itu namanya? Ada yang tahu? Sa'labah. Ya, Sa'labah. Waktu lagi susah ekonominya, rajin ibadah, sholat di awal waktu. Tapi ketika harta kekayaannya berlimpah, dia tidak muncul-muncul di masjid untuk ibadah. Kita diperintahkan oleh Nabi bertakwa kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, maka takwa kita akan menghantarkan kita kepada keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pejabat yang bertakwa, dia akan hindari itu yang namanya korupsi. Pejabat yang bertakwa kepada Allah, apakah presiden, apakah gubernur, apakah wali kota, apakah pak camat, lurah, RW, RT, bertakwa kepada Allah, maka dia akan gunakan kekuasaannya demi untuk kesejahteraan orang banyak, kemaslahatan umat. Kita yang rakyat biasa bertakwa kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, insya Allah hidup kita Bapak Ibu berkah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya lihat yang hadir ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, di awal waktu, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, makanya berkah hidup kita. Covid kemarin 2 tahun atau 3 tahun Covid. Alhamdulillah, biar kata lagi Covid, alhamdulillah kita makan tetap doyan. Alhamdulillah, biar kata lagi Covid, makan sehari semalam tetap 3 kali. Itu belum termasuk makan mie ayam, ketoprak, somai, macam-macam. Alhamdulillah, begitu nimbang, rata-rata berat badan kita pada naik. Alhamdulillah, karena kita punya Allah, maka kita nggak khawatir. Allah yang memberikan jaminan kehidupan kita berkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk mengamalkan pesan Nabi dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah saat bagaimanapun, dalam situasi apapun. Takwa harus terus kita ikhtiarkan dan kita tingkatkan. Apa sih manfaat takwa? Sehingga Nabi pesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Apa manfaatnya? Kita pengen tahu apa itu manfaatnya takwa. Sampai setiap ibadah endingnya jadi orang takwa, jadi orang takwa, jadi orang takwa. Kita ibadah ujung-ujungnya targetnya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai umat manusia, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, agar engkau semuanya menjadi orang yang bertakwa. Kita puasa Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Apa sih manfaatnya takwa? Sehingga kita dipesan oleh Allah dan baginda Rasul agar menjadi orang yang bertakwa. Kata ulama dalam sebuah kitab, nama kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, disebutkan dalam kitab itu manfaat takwa yang pertama, mahabbatullah, kecintaan Allah. Kita jadi orang yang bertakwa agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Allah yang kita minta, redonya Allah yang kita harapkan. Itu yang membuat hidup kita menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi berkah, karena kita menjadi orang yang bertakwa sehingga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua manfaat takwa kata ulama adalah qabulul a'mal, diterimanya amal-amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh, kebaikan itu akan diterima oleh Allah kalau kitanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang
sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Ketika kita berkurban, la yanalaha luhumuha wala dimam, dagingnya nggak sampai kepada Allah. Dagingnya nggak sampai kepada Allah. Kemudian darahnya nggak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa, takwa kita. Itu yang membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga manfaat takwa kata ulama, al-hifdzu wal harasah minal a'da. Kita akan dilindungi oleh Allah dari musuh-musuh. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kan gak semua orang demen sama kita. Ada yang gak suka sama kita, ada yang sirik dengki sama kita. Kalau kita takwa, Allah yang akan menjaga dan melindungi kita. Allah yang akan memproteksi kita dari gangguan-gangguan musuh-musuh kita. Kita tidak cari musuh, tapi ada aja yang musuhin kita. Nggak usah khawatir. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan menjaga kita. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar, jika kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan mendatangkan mudarat sekecil apapun dari tipu daya dari orang-orang yang jahat kepadamu. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang lain dari takwa sehingga Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada orang itu jalan keluar dari setiap urusan hidupnya. Persoalan hidup yang dihadapi, Allah berikan jalan keluar kepadanya karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat lain dari takwa kata ulama, al-bisyarah indal maut. Orang yang bertakwa waktu hidup di dunianya berkah, selalu mendapatkan kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah cinta, Allah ridha, Allah demen. Ketika dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, malaikat turun kepada orang itu, pada orang yang bertakwa, untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Al-Jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena takwanya. Lihat surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguh mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam keimanannya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikatnya Allah.
alla takhafu wa la tahzanu, itu para malaikat Allah turun kepada orang yang istiqomah dalam imannya kepada Allah, turun saat dia hendak meninggal dunia. Itu malaikat memberitahukan kepada orang yang bertakwa, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kau mendapatkan kabar gembira berupa surga yang dijanjikan untukmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat dari takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu yang dapat menghapusnya. Kita sebagai manusia biasa tak luput dari kekhilafan dan kesalahan, dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, ketika kita melakukan satu perbuatan buruk, kita segera iringi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik kita itu dapat menghapus perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Kita perbanyak istighfar, kita bertobat kepada Allah, lalu kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah perbuatan dosa, perbuatan buruk, kekhilafan, maksiat, kemungkaran yang kita lakukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh yang kita kerjakan. Yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah di tengah-tengah umat manusia, kepada siapapun kita bergaul, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang indah. Akhlak yang baik itu yang bagaimana? Kata ulama, di antara akhlak yang baik ketika kita bergaul dengan sesama manusia, di antaranya kata ulama adalah basyashatul wajah. Apa itu? Wajah yang ramah. Ramah kepada siapapun kita ramah. Jangan cembetut sama orang, jangan jaim, jangan kukusan pindah ke bibir kita. Kita ramah sama siapa aja, kita ramah. Ketemu sama orang kita ramah, ketemu sama siapa aja kita ramah. Itu bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian apalagi? Kemudian di sini disebutkan wakaful adha, menyingkirkan penyakit. Kita lewat satu jalan, ketika kita lihat ada duri, atau kita lihat ada paku, atau kita lihat ada beling, kita singkirkan supaya yang selamat bukan cuma kita, orang lain juga selamat, tidak terkena duri, tidak terkena paku, tidak terkena beling. Itu juga bagian dari akhlak yang indah. Kita jaga lisan, ya, kita jaga lisan, jangan sampai ungkapan-ungkapan kita menyakiti perasaan orang lain. Kita jaga lisan kita. Bahkan kita sabar ngadepin orang yang jahat sama kita. Kita sabar ngadepin sikap yang gak baik dari orang lain. Ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat, Umar bin Khattab. Seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Jadi dalam kitab disebutkan, wa hukiya anna rajulan jaa ila sayyidina Umar. Ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Yashku ilaihi, dia mengadukan tentang apa? Khuluqa zawjatihi, akhlak istrinya.
Mohon maaf, istrinya mungkin akhlaknya kurang baik. Ini orang datang kepada Umar bin Khattab mau ngadu, karena Umar sebagai Amirul Mukminin. Begitu sampai depan rumah Umar bin Khattab, fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun. Ini orang begitu sampai depan rumahnya Sayyidina Umar, dia dengar istrinya Umar bin Khattab lagi ngomelin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diomelin sama bininya, saat itu dia diam aja. Umar bin Khattab diomelin bini, diam aja. Ini orang jadi termenung. Dia datang kepada Umar bin Khattab mau ngadu, dia habis diomelin sama bininya. Begitu sampai depan rumah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab lagi diomelin sama bininya, diam aja lagi. Akhirnya nih orang balik badan. Begitu balik badan, meninggalkan rumahnya Umar bin Khattab, Umar lihat, lalu Umar panggil, ya fulan, ta'al. Sebentar, kemari. Kata Umar bin Khattab. Itu orang langsung menghadap Umar bin Khattab. Ada apa gerangan? Kok kau balik dari rumah saya? Tadi saya lihat kau depan rumah saya, diam. Setelah itu kau balik badan. Ada apa? Apa yang hendak kau sampaikan? Kata orang ini, wahai Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika khurqa zaujati. Aku datang kepada kau hendak curhat tentang buruknya akhlak istriku. Aku udah bilang mulu sama biniku. Bini, istri saya akhlaknya kurang bagus. Saya curhat kepada engkau. Begitu sampai depan rumah engkau, ternyata engkau lagi diomelin bini dan kau diam aja. Padahal engkau kan orang yang begitu tegas. Engkau ditakuti dan disegani oleh lawan. Bahkan iblis pun, setan pun takut kepada engkau. Setan kalau pengen lewat satu gang, Bapak Ibu, lihat Umar bin Khattab lewat gang itu, ini setan milih minggir. Jadi kalau kita ketemu setan, kita yang baca ayat kursi, itu setan ketemu Umar bin Khattab, setannya yang baca ayat kursi. Tapi kenapa diomelin bini, diam aja? Maka saya balik lagi aja dah, percuma saya curhat juga. Apa jawab Umar bin Khattab, hadirin yang dimuliakan Allah? Kata Umar bin Khattab, inni a'tabiluha li huquqin laha alayya innaha tabbakhatun li tu'ami wassalatun li thiyabi murdi'atun li waladi. Kata Umar bin Khattab, saya bukan takut sama istri saya, tapi saya tak sanggup untuk membantah omongannya. Kenapa? Karena istri saya lah yang masakin saya makanan, yang nyediain saya makanan, yang bikinin saya roti, yang cuciin baju saya, yang nyusuin dan ngedidik anak-anak saya. Saya tak sanggup untuk membantah omongan-omongannya. Dan memang itulah keluhan istri. Kita sebagai suami, karena kalau kita kudu dengerin apa curhatan istri kita kepada kita, hadirin dimuliakan Allah. Nah ini Umar bin Khattab menunjukkan akhlak yang indah. Istrinya ngomel, beliau diam. Kira-kira kalau istrinya ngomel, suaminya ngomel, jadinya gimana? Perang dunia ketiga bisa. Ini enggak. Keindahan akhlak ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, padahal beliau Amirul Mukminin. Padahal beliau terkenal dengan tegasnya. Sahabat-sahabat kalau pulang dari berburu, yang digendong rusa. Kalau Umar bin Khattab pulang dari berburu, yang digendong macan, singa. Tapi ngadepin bini, beliau lemah lembut, tidak mau nimpalin. Nah ini akhlak yang mulia. Ya, istri kita lagi ngomel, lagi kesel, artinya yaudah kita dengerin. Karena selesai baru kita ajak ngobrol baik-baik. Ada lagi nih kisah akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh para ulama as-salafus saleh. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, penjabaran dari potongan hadis itu. Masih baru mendengar ini? Masih. Dikit lagi. Wa hukiya annahu kana li Syaqiq al-Balkhi. Ada seorang tokoh sufi namanya Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi.
Syaqiq al-Balkhi, Bapak Ibu, punya istri yang akhlaknya kurang baik. Ini lempengan istrinya akhlaknya kurang baik ya. Ibu jangan tersinggung ya. Ini malah lempengan istrinya kurang baik ini. Ya. Jadi ada ulama hebat, sufi namanya Syaqiq al-Balkhi, punya istri akhlaknya rada kurang bagus. Faqila lahu an la tufariqaha wa hiya tu'dhika bi su'i khuluqiha. Kemudian orang-orang, terutama anggota keluarganya itu menyarankan kepada Syaqiq al-Balkhi, ceraiin aja udah. Ini kurang bagus akhlaknya, ceraikan saja wahai tuan imam, wahai tuan guru. Kan akhlaknya kurang bagus, orang-orang juga tak tahu akhlak bini itu kurang bagus, udah ceraiin aja dah. Cari yang lain. Akhlaknya kurang bagus. Terus kata Syaqiq al-Balkhi begini. Kata Syaqiq al-Balkhi, faqala in kanat sayyi'atul khuluq. Kalau istri saya akhlaknya kurang bagus, fa ana hasanul khuluq. Sementara saya akhlaknya bagus, walau faraqtuha sirtu mithla. Kalau aku ceraikan dia, berarti saya sama nggak bagusnya dong dengan istri saya. Tuh, jawabnya begitu. Kalau saya ceraikan istri saya akhlaknya kurang bagus, berarti sama saja dong saya dengan istri saya, sama nggak bagusnya. Kan menceraikan istri berarti menelantarkan istri, sama nggak bagusnya. Kemudian dia ngomong begini lagi, Bapak Ibu. Kalau saya ceraikan, kesian orang laki yang nikahi dia. Cukup saya aja yang ngerasain. Sampai begitu tuh akhlaknya tuh. Luar biasa akhlaknya umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sebaliknya, ya bukan cuma istrinya akhlaknya kurang bagus, kadang suami akhlaknya kurang bagus, apalagi akhir-akhir ini ya, cuma gara-gara menduga istrinya melakukan hal-hal yang kurang baik misalnya, atau suaminya melakukan kurang baik, baru dugaan itu udah main bakar aja orang, udah main bunuh aja. Syaqiq al-Balkhi memberikan contoh kepada kita bagaimana memiliki akhlak yang indah, akhlak yang baik. Jadi sama orang kita berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, punya wajah yang ramah, ya, jangan kebetul. Nah, ini bagian dari akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan Nabi yang 3 ini agar kita memiliki keluhuran budi, memiliki keindahan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, segera kita tutup dengan perbuatan dan akhlak kita kepada setiap orang. Insya Allah dengan akhlak hidup kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya.